kasih. Pak D. Pase juga. Jikalau Pak D dan Pase dan saya ya, jadi bupati, bagaimana mengantisipasi tentang letusan Gunung Agung, karena di jalan untuk itu mengantisipasi supaya jangan ada bahaya lagi. Apa yang dilakukan? Hampir ngesap ini orang ini. Baik. Apakah perlu ditambahkan lagi pertanyaannya? Kami persilakan. Masih ada waktu untuk bertanya? Cukup? Baik. Kepada paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat bicara. Terima kasih. Erupsi Gunung Agung tidak bisa kita prediksi itu kapan terjadi. Tapi kita harus menyiapkan satu, bagaimana jalan untuk mengevakuasi masyarakat kita yang ada di lereng-lereng gunung yang rawan erupsi ini harus kami siapkan. Dan kami sudah lakukan banyak jalan yang sudah diaspal agar mengevakuasinya gampang. Yang kedua, kami selalu harus memberikan normalisasi sungai agar ketika ada letusan tidak lagi meluap ke samping. Kemudian kami sudah memetakan seandainya erupsi Gunung Agung di mana titik-titik masyarakat kami sudah ungsikan. Ini sudah ada master plan-nya, sehingga jika ada erupsi kita tidak panik. Yang berikutnya, kami juga menyiapkan cadangan pangan. Seandainya ada erupsi Gunung Agung, itu sudah ada perdanya. Kami nitip anggaran melalui cadangan pangan di Bulog. Kami tidak tahu kapan ini terjadi erupsi, tapi kami sangat berharap, berdoa tidak akan ada lagi erupsi Gunung Agung. Karena kalau erupsi Gunung Agung, masyarakat kita pasti akan menderita. Pariwisata tidak akan datang lagi ke Karangasem, sehingga kami harus memitigasi dulu. Padahal kami sudah memiliki relawan gotong royong, tagana, desa tanggap bencana, kami sudah siapkan itu. Tinggal meningkatkan kapasitasnya. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Baik, kini kembali dipersilakan kepada paslon nomor urut 1 sebagai penanya untuk menanggapi jawaban yang disampaikan. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Pak D, saya setuju sekali itu. Perlu juga jalan, uang, perlu, tapi perlu ditambahin yang sangat penting itu bikin kubangan yang besar. Ya, supaya lapangannya tidak langsung turun gitu loh. Ini yang paling penting, ini paling penting. Di samping itu, jadi kalau tolong ada di depan air, mikrofon Pak. Pasirnya numpuk di sana, ya numpuk, gampang itu. Dan gitu bisa juga jadi air, nanti bisa juga ada air yang baru. Di samping itu, saya siapkan ahli dari luar negeri lagi. Gampang Pak Ade itu, tidak sulit. Ada tambahan mungkin dengan kita akan kerjasama ketika terjadi bencana, harusnya Pak Bupati sudah mempersiapkan tanggulangan kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk minta dana bantuan ketika terjadi bencana. Terima kasih. Waktu sudah habis. Ya, giliran paslon nomor urut 2 yang menjawab pertanyaan untuk memberikan tanggapan kembali. Waktu 1 menit dimulai saat mulai berbicara. Terima kasih ide gagasan senior saya, Pak Wayan Karisubali dan Pak Ketut, pasangan nomor 1, kami akan akomodir. Nanti akan kami pertimbangkan, bagus pertimbangan, tapi kami juga sejatinya sudah menyiapkan deteksi, alat deteksi bencana seperti di Temukus, seperti di Pucang Ban. Kami sudah siapkan ini, seandainya nanti sudah ada reaksi dari Gunung Agung tersebut, kami sudah bisa melakukan langkah-langkah pemetaan, mematangkan pemetaan yang sudah ada. Kemudian dari mana alur evakuasinya, kemudian di mana harus dibawa, ini harus dipetakan. Sehingga ketika terjadi kita tidak panik. Karena kami tidak ingin ketika ini erupsi masyarakat panik, ampura, terkadang sapinya belum pasti erupsinya, sapi dijual dengan murah. Sehingga kami harus memberikan sosialisasi jauh sebelumnya agar masyarakat tidak panik. Terima kasih. Iya, waktu sudah habis. Dan hadirin kita berikan aplaus kepada kedua pasangan calon. Baik, terima kasih. Kesempatan bertanya kembali diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1
untuk melontarkan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Kami persilakan. Untuk paslon nomor urut 3, kami ingin bertanya ketika terjadi bencana Gunung Agung yang seperti kami tanyakan kepada paslon nomor 2. Apakah ketika terjadi bencana paslon nomor 3 khususnya Pak Bupati akan meninggalkan masyarakat Karangasem bersama keluarga kembali? Yang kedua, kami mohon tenang. apa sumbangsih yang akan dilakukan oleh Bapak ketika menjadi Bupati terhadap menjaga lingkungan yang ada di Galian C tersebut dan infrastruktur jalan? Karena kami tahu Bapak sebagai pengusaha yang banyak punya usaha, tentunya kami ingin tahu apa yang sudah dilakukan kepada masyarakat Karangasem 5 tahun ke belakang terhadap hasil yang sudah diberikan dan diterima. Begitupun kami ingin bertanya kepada paslon nomor urut 3 mengenai sanksi adat kepada masyarakat. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Baik, apakah hendak ditambahkan lagi? Cukup? Ya, kepada paslon nomor urut 3 dipersilakan untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat mulai bicara. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa tahun kemarin pada saat Gunung Agung meletus tidak ada seorang pemimpin yang lari. Malah masih membangun Burenangke pada saat itu. Tidak ada yang kami pada saat itu menjadi ketua KNPI. Kami selalu ada di dalam masyarakat. Untuk masalah galian, kami warga di Butus sering sekali untuk memperbaiki jalan di sana. Sumbangan kepada Dadi juga termasuk juga banjar-banjar yang ada di sana gitu. Dan pertanyaan nomor satu sangat bagus sekali, masalah Gunung Agung itu saya tertarik. Gitu. Nggak mungkin seorang pemimpin akan menjaga Gunung Agung itu meletus, paling menjaga masyarakat dan menyediakan tenda-tenda untuk masyarakat di lapangan. Kami yakin tidak pernah ada. Pada saat itu ada Pak Dandim juga, termasuk ada Pak Kapolres. Terima kasih. Baik, hendak ditambahkan atau cukup? Ya, waktu sudah habis. Ya, kini kembali dipersilakan kepada paslon nomor urut 1 sebagai penanya untuk menanggapi jawaban yang disampaikan. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih tanggapannya untuk paslon nomor urut 3 karena yang beredar di medsos inilah yang saya pertanyakan. Di situ jelas sekali disampaikan, semoga apa yang disampaikan oleh paslon nomor 3 itu adalah keterangan yang jelas dan bisa diterima oleh masyarakat Karangasem. Kalau tidak, itu adalah kebohongan publik yang disampaikan oleh paslon nomor urut 3. Jadi mengenai galian, begitupun untuk penataan, saya rasa harusnya merata karena hasil yang diterima begitu banyak. Dan saya harap kepada seluruh masyarakat Karangasem yang dilalui alur itu diberikan kesejahteraan. Semoga paslon nomor urut 3 tetap sehat dan sukses. Dan harapan ke depan saya adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga lingkungan, menjaga alam, sehingga alam ini tidak rusak dan kita pun tidak berdampak atas kerusakan alam tersebut. Terima kasih. Itu aja. Masih ada waktu? Apakah ditambahkan? Cukup? Cukup. Baik, waktu kami hentikan. Giliran paslon nomor urut 3 yang menjawab pertanyaan untuk memberikan tanggapan kembali. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Kami persilakan. Pertama tanggapan itu berita koran dipertanyakan lagi dalam forum seperti ini, hoak dibalas dengan hoak. Jadi kami tanggapannya Pak Ismail menyatakan berita itu berasal dari berita orang lain dibawa dalam forum seperti ini. Itu sepertinya tidak nyambung. Jadi kami tidak menanggapi karena berita disampaikan dalam bentuk pertanyaan, dijawab dengan bentuk pertanyaan. Itu tidak nyambung. Sekian, terima kasih. Baik, waktu masih tersisa. Apakah hendak ditambahkan oleh paslon nomor urut 3? Kami persilakan atau cukup? Baik, kita berikan aplaus kepada dua pasangan calon. Baik, terima kasih.
Baik, kesempatan pertama untuk bertanya kembali diberikan kepada paslon nomor urut 2. Dipersilakan melontarkan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Kepada paslon nomor urut 1 nanti dipersilakan menanggapi. Silakan. Terima kasih. Kami ingin mengetahui, mendalami tentang tata kelola persampahan yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kami ingin mendalami, tungkara kalau saya terpilih bisa kita laksanakan apa yang gagasan, ide yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 1. Terima kasih. Masih ada waktu? Ingin dimanfaatkan? Cukup. Cukup, baik. Waktu kami hentikan. Kepada paslon nomor urut 1, kami persilakan untuk menjawab waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih paslon urut 2. Jadi ketika kami sebagai pasangan Karisma sangat concern juga mendengar keluhan masyarakat mengenai sampah, termasuk di Seraya, saya ketemu masyarakat di sana menyatakan juga permasalahan sampah menumpuk tidak selesai. Begitupun di daerah kota banyak sampah-sampah yang masih tidak diambil oleh pengelola sampah atau masyarakat tidak menaruh sampah itu pada tempatnya karena pada jam tersebut terlihat sekali dari kebersihan terlambat dalam melakukan penanganan untuk kebersihan. Jadi bagaimana caranya ketika saya mengatakan adalah pengolahan sampah ini bentuknya kerjasama konsinyasi. Alat itu lebar dan makan tempat kurang lebih 3x2. Dan alat itu menggunakan alat tungku. Alat tungku pembakaran di mana alat tungku ini bisa menampung 800 kilo per hari sampah. Dan asapnya pun ketika disemburkan itu asapnya tidak berasap. Karena di sini pakai batu arang dan gas yang dipakai itu adalah powder setrum, setrumnya sedikit, tidak terlalu banyak setrum yang dipergunakan. Yang menarik di sini adalah batu arangnya. Ada pembakaran sistem batu arang dan kerjasama. Saya yakin dengan ketika kita terpilih, apalagi saya sudah menyampaikan di dalam medsos saya, Bapak izin, Pak Bupati, Pak Dane, Pak calon bupati, di situ sudah jelas bagaimana prosesnya, bagaimana asapnya, apa hasil dari pembakaran itu adalah pupuk yang bisa disebarkan kepada tanaman. Terima kasih. Ya, waktu habis, terima kasih. Kita kembali persilakan kepada paslon nomor urut 2 sebagai penanya untuk menanggapi jawaban yang disampaikan. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih, gagasannya cukup bagus. Kami akan akomodir dan kami pertimbangkan untuk menindaklanjuti dengan pihak ketiga. Tetapi kami lebih fokus kepada penyelesaian sampah di sumbernya, agar sampah ini habis di sumber, Pak. Karena kami berpikiran desanya siapa yang mau dikotori. Kemudian ke depan Banyarnya siapa yang mau dikotori. Bahkan kami berpikiran sampah ini pasti akan berbasis rumah tangga ke depan. Sehingga dari sekarang kita harus mengedukasi masyarakat bagaimana sampah organik, sampah plastik ini harus dipilah dari rumahnya. Kalau bisa diolah di rumahnya. Ke depan tidak lagi sampah ini berserakan di jalan-jalan, bahkan akan merusak lingkungan. Kalau sampah plastik hanyut ke laut, inilah terumbu-terumbu karang kita akan hancur sehingga abrasi pantai terjadi. Kami akan terus mengedukasi masyarakat agar sampah ini berbasis sumber. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya giliran paslon nomor urut 1 yang menjawab pertanyaan untuk memberikan tanggapan kembali. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Bapak, saya rasa Bapak sudah menjabat 4 tahun. Jadi ketika menjabat, apa yang Bapak sampaikan sangat menarik. Tetapi pelaksanaan yang kami lihat, mohon maaf Bapak Pelingsir saya, Bapak Bupati, disinilah terjadi penumpukan sampah. Di rumah-rumah, beberapa gang, rumah depan jalan, sampah itu berserakan. Harusnya yang Bapak sampaikan itu sudah Bapak laksanakan. Buktinya sekarang tidak terjadi di Karangasem. Belum maksimalnya Bapak untuk melakukan pembersihan. Nah ketika yang saya tawarkan ini juga dari hulu. Sampah itu kita bisa bersihkan. Karena sampah rumah tangga ini yang akan diolah ke desa. Jadi dengan alat-alat ini otomatis di desa sudah ada alat, warga masyarakat yang ada di desa bisa membawa sampahnya ke tempat pengolahan sampah di desa-desa tersebut. Dengan penawaran yang saya bisa tawarkan adalah kerjasama. Saya berani bertanggungjawabkan karena memang itu sudah jelas dan saya sudah berani untuk bertemu dan untuk memvideokan, memviralkan apa yang terjadi tentang sampah. Terima kasih. Sudah habis. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada masing-masing pasangan calon.
Silakan.